Pemirsa, akibat flexing yang dilakukan anggota keluarganya di media sosial, seorang pejabat daerah di Gayo Luwes, Aceh mundur dari jabatannya. Unggahan flexing tersebut membuat warganet geram dan viral di media sosial. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini. Seorang pejabat daerah di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh mengundurkan diri usai anggota keluarganya mencuri perhatian publik di jagat media sosial. Wanita diketahui merupakan anak dari salah satu pejabat Gayo Luwes ini mengunggah sejumlah foto yang menunjukkan kemewahan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Nevi Rizal MKes MH, jabatan Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra. Melalui surat ini, saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan yang saya emban terhitung sejak tanggal 23 Juli 2026. Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Anggota keluarga pejabat yang memamerkan kemewahan atau flexing di media sosial berujung membawa karir pejabat terkait berakhir. Dilansir dari laman Instagram @dea.aa, putri pejabat pemerintahan ini memamerkan gaya hidup mewahnya serta sejumlah tangkapan layar yang sekaligus menyeret nama Dr. Nevi Rizal. Postingan yang beredar di media sosial ini membuat geram warganet di kolom komentar. Bahkan Dea terlihat sempat menanggapi komentar warganet dengan foto dan tulisan bernada angkuh sebelum akhirnya menutup laman Instagramnya. Mirisnya, di tengah kemewahan dan kekayaan yang dipamerkan, Gayo Luwes masih terus mencoba untuk bangkit dari banjir bandang yang sempat menerjangnya akhir tahun lalu. Jalan-jalan yang rusak, bangunan yang roboh, listrik yang sempat padam membuat warga sulit untuk hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di saat rakyat berusaha bertahan, ada pejabat yang justru mempertontonkan kemewahan. Ini menjadi gambaran bahwa kekuasaan tanpa empati hanya menjadi ironi. Tim Liputan, AA News melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyebut pemerintah berpeluang untuk pangkas anggaran pertahanan dan Polri. Penghematan tersebut bisa dilakukan apabila kondisi fiskal dan target defisit anggaran negara mengalami tekanan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa menyebut pemerintah membuka opsi memangkas anggaran pertahanan dan kepolisian apabila kondisi fiskal dan target defisit anggaran mengalami tekanan. Meski demikian, Purbaya mengungkapkan hingga kini belum ada pembicaraan untuk pengalihan anggaran itu. Bahkan menurut Purbaya, saat dijumpai di Istana Negara hari Senin, kondisi keuangan negara saat ini masih dalam kondisi aman. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kelaparan hingga kemiskinan harus diberantas untuk mempersiapkan generasi Indonesia di masa depan. Terkait hal itu, pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran. Bahkan bila perlu, anggaran pertahanan dan kepolisian dapat dikurangi untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato pada panen raya inisiasi TNI di Malang, Jawa Timur, hari Jumat 17 Juli. Pemirsa, krisis air bersih, warga di Bandung Barat kini terpaksa membeli air dan antre air bantuan dari Pemkab. Pemkab Bandung Barat mempercepat pembangunan 48 sumur bor.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan menyusul dampak musim kemarau di sejumlah wilayah. Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, Pemkab Bandung Barat menetapkan status siaga darurat bencana. Langkah ini juga dilakukan untuk mencegah risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Selain itu, Pemkab menyiagakan 6 armada tangki air terdiri dari 3 unit BPBD, 2 unit Dinas Perumahan dan Permukiman, serta 1 unit Dinas Pemadam Kebakaran. Pemerintah juga mempercepat pembangunan sumur bor dan sistem penyediaan air minum di 48 titik yang dilengkapi toren air. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan distribusi air bersih dan pembangunan infrastruktur air akan terus dilakukan agar kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak tetap terpenuhi selama musim kemarau. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Keputusan Presiden telah ditandatangani dan telah ditindaklanjuti. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, hari ini Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin resmi melantik 5 pejabat Kejaksaan Agung yang baru. Salah satunya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus pengganti Febri Adriansyah Kuntadi. Dan berikut profil para pejabat baru Kejaksaan Agung. Kuntadi dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Sejumlah posisi strategis pernah diemban Kuntadi. Tahun 2018, Kuntadi pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tahun 2022, ia dipercaya sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung. Tahun 2024, Kuntadi dipromosikan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, kemudian dipindahkan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Kuntadi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Selain Kuntadi, Asep Nana Mulyana dilantik sebagai Wakil Jaksa Agung. Selama hampir 3 dekade, Asep Nana Mulyana pernah menjabat berbagai jabatan penting. Di antaranya Asisten Khusus Jaksa Agung di tahun 2016, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada 2021, kemudian Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham pada 2023, lalu pelaksana tugas Wakil Jaksa Agung setahun setelahnya. Selanjutnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Leonard Ebenezer Simanjuntak juga dilantik hari ini. Kemudian selama menjalankan tugasnya, Harli Siregar dikenal sebagai sosok yang memiliki pengalaman luas di bidang penegakan hukum. Harli menjabat sebagai Kapus Penkum Kejagung di tahun 2024.
Pemirsa, keseruan mewarnai kegiatan Istana untuk anak sekolah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Para siswa antusias dan mengaku senang saat bertemu langsung dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Keseruan mewarnai kegiatan Istana untuk anak sekolah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Kali ini, giliran siswa-siswi dari SMPN 15 Jakarta dan SMAN 46 Jakarta yang berkesempatan mengunjungi istana sambil belajar sejarah. Para siswa mengaku senang, terlebih saat berjumpa langsung dengan Sekretaris Kabinet RI, Teddy Indrawijaya. Mereka pun berfoto bersama sambil berbincang hangat. Jujur agak emes banget pas masuknya, karena keren banget, terus kayak mewah banget. Apalagi untuk first time aku, jadi kayak lebih feel-nya tuh lebih dapet. Terus kita juga banyak belajar di sini tentang sejarah, gimana bisa terjadinya atau dibangunnya istana negara gitu. Jadi aku banyak belajar sih datang sini. Kegiatan Istana untuk anak sekolah rutin digelar dan terbuka bagi para pelajar dari berbagai daerah sebagai sarana edukasi dan meningkatkan rasa cinta tanah air.